Ini adalah kisah tentang pemuda pemabuk yang mengalami hal apes di rumah sakit setelah dia kecelakaan. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia dikenal sebagai pembuat onar. Setiap malam, ia mabuk-mabukan bersama teman-temannya, tertawa keras, dan seringkali mengganggu warga yang sedang beristirahat. Banyak yang sudah menegur, tapi Raka tak pernah peduli. Hidup cuma sekali, nikmati saja. Begitu katanya setiap kali dinasehati. Suatu malam, hujan turun deras. Raka yang mabuk berat berjalan terhuyung-huyung di gang sempit menuju rumahnya. Di depan gang, ia dan teman-temannya berpesta lebih liar dari biasanya, minum alkohol sambil mengolok-olok warga yang berani menegur mereka. Beberapa warga sudah mulai resah, namun tak berani melawan. "Ayo kita keliling kampung, siapa takut?" teriak Raka seraya menaiki motornya. Teman-temannya bersorak mendukungnya. Tanpa helm, tanpa kendali, ia memacu motor dengan kecepatan tinggi. Di tikungan tajam, dengan penglihatan kabur akibat alkohol, ia kehilangan kendali. Ban motor tergelincir di jalanan yang licin. Brak! Suara benturan keras terdengar. Tubuh Raka terpental beberapa meter, menghantam aspal dengan keras. Orang-orang yang tadinya hanya mengeluh kini berlarian mendekat. Beberapa di antara mereka segera menelepon ambulans, sementara yang lain mencoba menyadarkan Raka yang tergeletak tak bergerak. Dalam waktu singkat, ambulans tiba dan membawa Raka ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, pikirannya mulai samar. Antara sadar dan tidak, ia mengingat kembali malam-malamnya yang penuh tawa palsu, denting gelas alkohol, dan wajah-wajah marah para warga. Di rumah sakit, dokter segera menanganinya. Beberapa tulang rusuknya patah, kepalanya terluka, dan ia mengalami pendarahan internal. Saat ia perlahan membuka matanya, wajah ibunya yang penuh kekhawatiran menjadi hal pertama yang dilihatnya. Setelah selesai ditangani di ruang IGD, para perawat membawanya ke sebuah kamar rawat inap. Namun anehnya, sepanjang lorong rumah sakit itu terasa sangat sepi dan gelap. Raka masih setengah sadar, tetapi ia bisa merasakan hawa dingin yang menyusup ke tulangnya. Sesampainya di kamar, ia dibiarkan sendirian. Ruangan itu sunyi, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Tak ada siapapun yang menemaninya. Saat setengah sadar, Raka mencium aroma bunga kuburan dan kemenyan. Bulu kuduknya meremang. Ia mencoba membuka matanya, tapi tubuhnya terasa berat. Perlahan, ia mendengar suara langkah mendekat. Krek, krek. Pintu kamar berderit terbuka. Ia mendengar suara seorang perawat yang hendak memasukkan obat ke infusnya. Dengan susah payah, ia membuka matanya. Dan di saat itu juga, jantungnya hampir berhenti. Sosok perawat yang berdiri di sampingnya bukanlah manusia. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya membiru. Pakaiannya lusuh, berlumpur, dan mengeluarkan aroma busuk. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Napasnya tersengal, tubuhnya membeku. Sosok itu perlahan mendekat. Tangannya yang dingin hampir menyentuh lengannya. Dengan sekuat tenaga, Raka mencoba bergerak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menangis kencang, berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Ruangan semakin dingin, suara langkah semakin mendekat. Dan di malam itu, Raka menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih menakutkan dari sekadar mabuk dan kecelakaan. Ia telah melangkah ke dalam dunia yang tak lagi bisa ia kendalikan. Namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan. Hantu suster itu tiba-tiba mendorong tempat tidurnya dengan kuat, membuat Raka bergerak cepat menuju lorong rumah sakit yang semakin gelap dan sunyi. "Tolong, ada orang di sana?" Raka mencoba berteriak, namun suaranya seolah menghilang di udara. Tak ada seorang pun yang mendengar. Bayangan di sekelilingnya semakin pekat, lorong rumah sakit seakan berubah menjadi jalan tak berujung. Ranjang itu terus melaju,
hingga akhirnya berhenti mendadak di sebuah ruangan kosong di bagian belakang rumah sakit. Tanpa peringatan, hantu suster itu mendorong Raka dengan kasar hingga ia terjatuh ke lantai yang dingin dan lembab. Hahaha. Suara tawa menyeramkan bergema di ruangan itu. Wajah hantu suster semakin menyeramkan, matanya kosong menatap Raka yang terkapar di tanah. Raka panik, ia mencoba bangkit dan berlari, namun sebelum ia bisa bergerak, sesuatu yang dingin mencengkeram kakinya. Ia melihat ke bawah dan merasa darahnya membeku. Hantu suster itu menahan kakinya dengan cengkeraman yang kuat. Jemari pucatnya seperti akar pohon yang membelit. "Jangan, lepaskan aku." Raka meronta sekuat tenaga, namun kekuatan makhluk itu jauh lebih besar. Ia menjerit, tangisannya pecah dalam ruangan yang semakin mencekam. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya, dan Raka menyadari bahwa ia telah terperangkap di dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Namun tiba-tiba, langkah berat terdengar mendekat. Seorang penjaga rumah sakit yang sedang melakukan patroli melihat Raka tergeletak di lantai dan segera berlari menghampirinya. Dengan sigap, penjaga itu menarik Raka menjauh dari lorong gelap, membawa tubuhnya kembali ke kamar rawat inap. Sesampainya di kamar, penjaga itu memanggil suster yang sebenarnya. Semua orang yang melihat Raka terkejut karena ia tak henti-hentinya menjerit dan menangis ketakutan. Namun yang terjadi selanjutnya membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba Raka berhenti menangis dan malah tertawa keras seperti orang yang kehilangan akal. Tawa Raka semakin menggila, suaranya menggelegar di ruangan itu. Para suster dan penjaga rumah sakit mulai merasakan keanehan. Matanya kosong, wajahnya berubah, seakan bukan dirinya lagi yang mengendalikan tubuh itu. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap. Lampu ruangan berkedip-kedip, suara gemuruh terdengar dari luar kamar. Para suster yang mencoba menenangkan Raka mendadak merasa tubuh mereka berat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka. Satu persatu, mereka mundur dengan wajah ketakutan. Raka kemudian berhenti tertawa. Ia menoleh ke arah suster dengan ekspresi yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, melainkan penuh amarah. "Dia sudah kembali," bisiknya pelan, namun menusuk jantung siapapun yang mendengarnya. Para suster tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Tiba-tiba, Raka berteriak sambil menunjuk ke arah pintu kamar. Dia di sana!" Teriaknya dengan suara serak penuh ketakutan. Semua kepala menoleh, namun mereka tak melihat apa-apa. Namun bagi Raka, hantu suster itu berdiri di ambang pintu, tersenyum menyeramkan sambil menatap lurus ke arahnya. Salah satu suster langsung berlari keluar, mencari keluarga Raka yang sedang menyelesaikan administrasi di bagian depan rumah sakit. Dalam hitungan menit, ibunya datang berlari, wajahnya panik dan berlinang air mata. Ia langsung memeluk Raka yang gemetar hebat. "Nak, ada apa?" "Tenang, ibu di sini." Namun pelukan itu tidak cukup untuk menenangkan Raka. Setelah berteriak, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak, lalu menangis seperti orang yang kesurupan. Tubuhnya mulai bergetar hebat, sementara matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Ruangan itu semakin dipenuhi aura mencekam. Semua orang di sana mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya trauma, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang sedang merasuki Raka?